Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Diki Andika MSI selaku pengapu dari mata kuliah Ilmu Komunikasi. Salam ta'lim dan hormat kami, dan tak lupa yang saya sangat cintai dan banggakan teman-teman seperjuangan, rekan-rekan setanah air, dan pastinya sevisi dan tujuan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya kami izin memperkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 anggota. Di antaranya 1 saya pribadi as moderator in this opportunity. Wow, saya Asep Kurniawan dengan NIM next. Nama saya Najli Mafruhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Ramania Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Puput Padilla, NIM saya 100. Saya dari kelompok 1. Nah, insya Allah kami berempat ya akan mempresentasikan, akan menyuguhkan tentang mata kuliah ilmu komunikasi yang bertemakan definisi unsur-unsur dan fungsi komunikasi. Nah, menarik toh judulnya juga. So, jangan di skip, tonton sampai akhir toh. Nah, diantaranya rumusan masalahnya yaitu pertama ada definisi dan unsur dan fungsi-fungsi komunikasi. Kedua ada teori dalam komunikasi. Ketiga ada contoh studi case dalam berkomunikasi toh. Nah, oleh karena itu insya Allah ya kami akan menjelaskan 4 elemen sumber masalah tersebut ya, rumusan masalah tersebut. Nah, untuk supaya mengefisienkan waktu, maka untuk pembahasan pertama yaitu mengenai definisi, insya Allah akan dipaparkan secara mantul oleh saudari Neng Naili. Monggo Neng, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti sama. Communication atau communicare yang berarti membuat sama. Sederhananya, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara orang yang menyampaikan pesan dengan orang yang menerima pesan. Menurut Sujono Sukanto dalam Kamus Sosiologi menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain sehingga terjadi pengertian bersama. Nah, jika tidak terjadi kesamaan antara dua aktor komunikasi yaitu komunikator dan komunikan, maka komunikasi tidak terjadi dan dalam rumus lain situasi tidak komunikatif. Nah, contohnya seperti seorang komunikan tidak mengerti pesan yang ia terimanya. Dalam bahasa, pernyataan komunikasi disebut dengan message atau pesan, dan orang yang menyampaikan pesan disebut dengan komunikator, sedangkan orang yang menerima pesan disebut dengan komunikan. Nah, jika dianalisis, pesan komunikasi itu terdiri dari 2 aspek. Yang pertama ada isi pesan atau bisa disebut dengan the content of the message, dan yang kedua ada lambang atau bisa disebut dengan simbol. Konkretnya, isi pesan adalah pikiran atau perasaan, sedangkan lambang adalah bahasa. Nah, jadi dapat kita pahami atau kita simpulkan bahwa komunikasi merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan oleh satu orang ke orang yang lain sehingga akan terciptanya persamaan makna dan tercapainya satu tujuan. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi yang akan dibahas oleh saudari Aida Rahmania.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi. Dalam berkomunikasi memiliki unsur-unsur yang sangat penting untuk terjadinya komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu 3 unsur-unsur utama dalam berkomunikasi. Dan yang pertama itu pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua pesan, dan yang ketiga penerima pesan atau komunikan. Baik, yang pertama itu komunikator. Komunikator yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah komunikasi. Dengan kata lain, komunikator itu sekelompok atau seseorang yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah interaksi. Yang kedua adalah pesan. Pesan yaitu keseluruhan apa yang telah disampaikan oleh komunikator. Pesan juga bisa berupa kata-kata atau tulisan, gambar, atau perantara yang lainnya. Yang ketiga ialah komunikan. Komunikan itu sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari 1 orang atau lebih dan bisa pula menjadi sebuah kelompok. Tidak hanya 3 unsur komunikasi, tetapi pada proses komunikasi membutuhkan lebih dari 3 unsur itu. Menurut Liswandi dalam bukunya yaitu Ilmu Komunikasi, menjelaskan bahwa definisi komunikasi menurut Laswell dapat diturunkan 5 unsur komunikasi yang saling bergantungan satu sama lain, yaitu yang pertama ada sumber atau source, sering disebut sebagai pengirim atau sender, penyandi atau encoding, komunikator atau pembicara, speaker. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan yang sudah saya jelaskan di atas ya, merupakan keseluruhan apa yang telah disampaikan oleh komunikator. Pesan juga merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang memiliki perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tersebut. Pesan sebenarnya adalah suatu hal yang sifatnya abstrak, yang bisa disebut sebagai konseptual, ideologis, atau idealistik. Yang ketiga itu saluran atau media, yaitu alat yang dilakukan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung atau tatap muka, dan yang kedua melalui media, yaitu media cetak atau elektronik. Dan yang keempat yaitu penerima atau receiver, sering juga disebut sebagai sasaran atau tujuan, destination, komunikan, penyanding balik, decoder atau khalayak, pendengar, penafsir, yaitu orang yang menerima sumber. Dan yang terakhir yaitu efek. Efek itu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. Baik, selanjutnya poin mengenai fungsi komunikasi ya. Jadi gini guys, menurut saya komunikasi sangatlah penting dan sangat penting hadirnya di dalam kehidupan kita ya. Yang tak bisa dipungkiri, hadirnya sangatlah melekat, bahkan tak bisa dipisahkan antara aspek kehidupan dengan kegiatan berkomunikasi. Simpulnya, kehidupan sosial kita tak lepas, bahkan tak bisa dipisahkan dengan kegiatan berinteraksi ya. Jadi setuju toh jika ada statement mengatakan bahwa komunikasi bisa dikatakan sebagai ilmu yang utama ketika kita menjalankan sosial di dalam kehidupan. Nah, fungsi komunikasi menurut para ahli diantaranya ialah suatu cara yang dilakukan individu dalam proses komunikasi guna mencapai suatu tujuan. Itu menurut para ahli. Adapun fungsi komunikasi secara umumnya ialah ada beberapa ya. Pertama, untuk memberikan informasi. Ada juga untuk menyampaikan pikiran dan pendapat. Ada sebagai alat interaksi, menambah wawasan, mengenal dirinya sendiri, dan untuk mencari ajang hiburan, atau juga ada untuk mengambil keputusan, melakukan kegiatan, dan terakhir mengekspresikan emosi kita. Nah, terlepas banyaknya fungsi yang saya paparkan, saya simpulkan secara rinci bahwa ilmu komunikasi pada umumnya
bentuknya itu sebagai alat interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya dengan tujuan mencapai suatu yang ia mau, suatu yang ia tuju. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Teori dalam komunikasi. Teori komunikasi merupakan suatu pemikiran mengenai sistem penyampaian pesan yang dialami terdiri atas komponen-komponen berupa unsur komunikasi. Komponen-komponen tersebut saling terikat demi tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Dalam perkembangan, banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai teori komunikasi. Salah satunya yang sering menjadi rujukan adalah pendapat Borman. Ia berpendapat bahwa teori komunikasi adalah suatu istilah atau perkataan yang merupakan seluruh perbincangan dan analisis yang dibuat secara berhati-hati, sistematik, dan sadar. Selain Borman, Michael John juga merupakan ilmuwan yang tertarik pada studi ini. Menurutnya, teori komunikasi merupakan suatu teori atau pemikiran kolektif. Di dalamnya terdapat keseluruhan teori, terutama yang berkaitan tentang proses komunikasi. Sementara itu, Corgan dan Shaw juga berpendapat bahwa teori komunikasi adalah hubungan di antara konsep teoritikal yang memberi secara keseluruhan maupun sebagian keterangan, penjelasan, penilaian maupun perkiraan tindakan manusia berdasarkan komunikator atau orang yang berkomunikasi, baik berbicara, membaca, mendengar, atau menonton untuk jangka waktu tertentu melalui media atau perantara. Studi case dalam komunikasi. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi, mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawannya. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahu pihak karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung dengan PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Sehingga cara mengatasi masalah dalam perusahaan harus benar-benar dipahami manajemen inti dari perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul. Permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan atau karyawan dengan atasan yang terjadi karena masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dan benar. Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja dan demo. Penyelesaian kasus. 1. Membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. 2. Membuat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan secara lancar dan harmonis. 3. Beri pelatihan dalam komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dalam bentuk bagi yang individu dalam organisasi dan meminimalisir masalahnya dalam hal komunikasi. Kesimpulan, PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi, mengalami permasalahan antara karyawan dengan perusahaan akibat adanya miskomunikasi. Karena karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan yang berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dengan sistem yang terstruktur, karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, sekarang kita lanjut kepada kesimpulan dari pembahasan makalah yang telah kami bahas tadi. Yang pertama ada pengertian dari komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang berarti sama, communicare, communication atau communicare yang berarti membuat sama, make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Yang kedua itu ada unsur-unsur komunikasi. Nah,
Untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif, maka sebuah proses komunikasi harus mengandung unsur-unsur komunikasi. Antara lain, ada komunikator, pesan dan informasi, channel, komunikan, feedback dan dampaknya. Yang ketiga ini yaitu fungsi dari komunikasi. Fungsi komunikasi yang utama adalah memberikan informasi. Informasi akan diberikan kepada subjek komunikasi kepada orang yang menjadi objek komunikasi tersebut. Yang keempat ini ada teori komunikasi. Nah, teori komunikasi merupakan suatu pemikiran mengenai sistem penyampaian pesan yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen berupa unsur komunikasi. Nah, komponen-komponen tersebut saling terkait demi tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang terakhir ini ada studi case. Studi case adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, dan pendapat lain menyatakan bahwa studi case adalah suatu riset penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan yang nyata. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.